Tahun 2025, gaji pegawai negeri sipil tidak jadi dinaikkan. Benarkah seperti itu? Kita akan bahas tuntas dan lengkap pada video berikut ini. Sebelum menonton video ini, silakan subscribe video ini. Karena setiap bulannya kami akan memberikan bonus pulsa sebanyak Rp100.000 untuk satu pemenang jika channel ini sudah mencapai 100.000 subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, channel Zona Guru, zona literasi dan informasi seputar dunia guru. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami hormati, kembali lagi di channel Zona Guru. Nah, pada video kali ini Bapak Ibu kita akan membagikan sebuah informasi yang penting buat Bapak Ibu yang lagi viral di kalangan Bapak Ibu, ya, tentang di mana pidato Jokowi pada hari kemerdekaan itu tidak menyinggung kenaikan gaji pegawai negeri sipil tahun 2025. Nah, benarkah seperti itu? Kita akan jawab pertanyaannya dengan mengutip jawaban dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Nah, Bapak Ibu, kenaikan gaji pegawai negeri sipil tahun 2025 itu masih menjadi tanda tanya besar setelah Presiden Joko Widodo tidak menyinggung soal kenaikan gaji pegawai negeri sipil dalam pidato pengantar RAPBN 2025 di hari Jumat di tanggal 16 Agustus 2024 yang lalu. Nah, padahal sejatinya sudah banyak pegawai negeri sipil termasuk Bapak Ibu guru yang sudah menantikan kabar gembira seputar kenaikan gaji tersebut. Nah, Bapak Ibu, dalam pidatonya Presiden Republik Indonesia 2 periode ini itu hanya menjelaskan seputar anggaran untuk infrastruktur dan pendidikan saja, Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya ya kabar yang beredar mengatakan akan ada kenaikan gaji pegawai negeri sipil di tahun 2025 mendatang, termasuk untuk Bapak Ibu guru pegawai negeri sipil, Bapak Ibu. Nah, kita kutip dari CNN Indonesia, di mana dalam pidatonya Jokowi hanya memaparkan sejumlah anggaran seperti untuk infrastruktur dan pendidikan. Kemudian pembangunan infrastruktur itu dianggarkan sebesar 400 triliun rupiah. Ya, beliau mengatakan bahwa anggaran tersebut itu terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN, ya, Ibu Kota Nusantara katanya. Kemudian anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 722,6 triliun. Nah, ini dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan. Ya, kemudian anggaran pendidikan juga untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pembangunan riset, Bapak Ibu. Kemudian lalu anggaran transfer ke daerah itu direncanakan sebesar 919,9 triliun. Nah, kata beliau, untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta akan mengurangi kesenjangan antar daerah dan memperkokoh kerjasama antar daerah. Kemudian, peningkatan pendapatan asli daerah harus tetap memperlihatkan iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat akses dan kualitas layanan publik, kata beliau dalam pidato kenegaraannya. Nah, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani juga sempat menjawab pertanyaan media ketika beliau ditanya tentang perihal kenaikan gaji pegawai negeri sipil tahun 2025 di Istana Presiden di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Nah, Ibu Sri Mulyani menyampaikan bahwa RAPBN untuk tahun 2025 memang sudah selesai disusun, di mana ekonomi makro itu sudah membaik dari sisi global maupun sisi nasional.
Kemudian membaiknya ekonomi makro ini tentunya akan berpengaruh dalam asumsi pelaksanaan APBN di tahun 2025 mendatang. Dia juga menjelaskan beberapa program inisiatif beliau bahwa Presiden terpilih 2025 yaitu Presiden Prabowo Subianto dan proses transisi berjalan sangat baik Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya Kementerian Keuangan itu akan menuntaskan arahan dari Presiden Jokowi dan Presiden terpilih untuk RAPBN tahun 2025. Kemudian Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa anggaran untuk kebijakan unggulan Presiden terpilih, ya ini program makan siang bergizi, itu sudah masuk di RAPBN tahun 2025 dan diperkirakan itu membutuhkan anggaran yang sebesar 71 triliun rupiah. Kemudian terkait pertanyaan media terkait kenaikan gaji pegawai negeri sipil atau ASN pada tahun 2025, apakah sudah dianggarkan dalam RAPBN tahun 2025 ini? Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya Bu Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa hal tersebut akan disampaikan oleh Presiden terpilih dalam rapat paripurna bersama DPR. Jadi kebijakan ini itu kenaikan gaji itu berada di Presiden yang terpilih yaitu Pak Prabowo Subianto. Kemudian penyesuaian gaji tersebut dikatakannya bisa dalam berbagai bentuk, antara lain menaikkan gaji pokok, perbaikan tunjangan kinerja atau insentif lainnya. Nah, di sisi lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto itu membenarkan akan adanya rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil pada tahun 2025. Beliau mengatakan bahwa rencana kenaikan gaji PNS tersebut itu sudah tertuang dalam dokumen KEM PPKF 2025 edisi pemutakhiran. Nah, Bapak Ibu, dalam dokumen itu disebutkan bahwa salah satu arah kebijakan fiskal tahun depan adalah restrukturisasi belanja pegawai. Kemudian, adapun restrukturisasi belanja pegawai tersebut itu meliputi gaji dan tunjangan yang melekat, tunjangan kinerja daerah, serta iuran pensiun dan jaminan kesehatan nasional. Jadi Bapak Ibu, kesimpulan pada video kali ini adalah kenaikan gaji pegawai negeri sipil 2024 itu berada di tangan Presiden terpilih, yaitu Prabowo Subianto, yang akan dijelaskan nanti di pidato kenegaraannya di bulan depan ya. Kita tunggu saja apakah ada gebrakan dari Presiden terbaru, dan mudah-mudahan ya Bapak Ibu, keinginan kita untuk adanya kenaikan gaji pegawai negeri sipil 2024 itu bisa dipenuhi oleh Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Nah, demikian Bapak Ibu informasi pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.